661 tidak bisa mengatakan dia jelek. Kita tidak perlu bicara omong kosong ini. Jika mainan ini tidak dicuri, kamu berinisiatif untuk memecat kepala taman. Melihat wajah agresif Yan Jingyi, kepala taman merasa sedikit bersalah. Tapi siapa suruh orang tua He Zipeng memiliki kekuasaan di Senjing? Dia tidak bisa menyinggung perasaan orang itu. Nona ini, Anda. Setelah mengatakannya, Wei Ye hanya perlu berjanji, jika mainannya tidak dicuri, dia akan berhenti dari pekerjaannya sebagai direktur. Petik 2. Melihat ini, Ibu He Zipeng mulai membantu kepala sekolah. Apakah kalian sekeluarga lahir sebagai bandit dan gangster? Aku tidak perhitungan denganmu dan menganggap aku murah hati. Jika kalian seperti ini, aku akan segera melapor ke polisi. Nanti, semua orang di kota akan tahu bahwa anakmu adalah pencuri. Taman kanak-kanak mana yang berani aku lihat? Kalau begitu kamu peluk, apa yang masih kamu paksa secara membabi buta di sini? Apakah kamu memiliki keberanian untuk membuat keributan besar dan tidak memiliki keberanian untuk melaksanakannya? Ibu He Zipeng tidak masuk akal, dan Yan Jingyi bahkan lebih tidak masuk akal darinya. Akhirnya, Ibu He Zipeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang Yan Jingyi. Suaminya buru-buru menghentikannya. Wei Ye, tenang, wanita itu baru saja memukulmu. Mengapa aku memberi isyarat agar kamu tidak melawan? Bukankah itu hanya untuk meninggalkan pegangan? Jangan menghentikanku. Wanita itu terlalu keterlaluan. Dia benar-benar mengira dirinya ini apa, tapi dia masih memakai masker. Aku pikir mungkin dia terlihat menakutkan dan tidak berani menampakkan wajahnya. Petik 2. Katakan apapun yang dia inginkan, hanya tidak bisa mengatakan dia jelek. Yan Jingyi bersiap untuk memukul orang. Kali ini Tan Sang Sang menghentikannya. Petik 2. Jingyi, tunjukkan saja tanda terima itu pada mereka. Sekolah memiliki kepala sekolah yang sombong seperti ini. Aku juga tidak berencana membiarkanmu terus tinggal di sini. Petik 2. Kamu hanya merasa bersalah dan menyalahkan kepala sekolah. Ibu He Zipeng terus menyindir. Tidak heran jika si kecil gemuk itu pembohong. Yan Jingyi mengambil mainan yang ada di tangan Mumu dan berjalan ke arah He Zipeng. Dia membungkuk dan berjongkok di depannya. Petik 2. Kamu bilang mainan ini milikmu. Ini milikku. Tan Yunsen adalah orang miskin, dia tidak pantas memiliki mainan yang begitu bagus. Ketika Yan Jingyi mengatakan hal seperti itu di usia muda, ia menoleh dan menatap orang tua He Zipeng dengan ganas. Matanya tajam, penuh dengan aura pembunuh, dan keduanya terkejut. Untuk apa kamu melotot? Apa yang dikatakan putraku memang benar. Anak kecil itu bicara, tapi orang dewasa diam. Apakah lidahmu wasir? Memanggang di atas api tidak akan gatal. Yan Jingyi mengeluh dan terus menatap He Zipeng. Apa ibumu membelikannya untukmu? Benar. Petik 2. Beli di mana? Toko mainan. Petik 2. Toko mainan apa? Petik 2. Ini adalah toko mainan yang sering kita kunjungi. Petik 2. Yan Jingyi melanjutkan pertanyaannya dengan cepat. Apakah mamamu membelinya? Benar. Petik 2. Optimus atau robot yang dibeli? Robot. Petik 2. Yan Jingyi segera menutup mulutnya dan melambaikan tangannya. Ia menatap orang tua He Zipeng dengan ekspresi tak berdaya. Dengar tidak, kalian membelikannya robot, bukan Optimus Prime. Petik 2. Wajah orang tua He Zipeng tiba-tiba berubah. Bukankah Optimus Prime adalah robot? Bukankah itu sama? Tentu saja berbeda. Robot dibagi menjadi banyak jenis. Petik 2. Ibu He Zipeng merasa sedikit panik ketika melihat Yan Jingyi yang begitu tajam. Ia memutar matanya dan membuka pintu ruang kepala sekolah. Ia baru menyadari bahwa ada banyak anak dan orang tua yang berdiri di luar. Dia mulai berteriak dengan suara keras. Oh, kalian cepat menilai, Tan Yunsen mencuri barang anakku dan tidak mengakuinya. Bibirnya juga memukul orang. Bagaimana bisa ada keluarga yang begitu jahat? Petik 2. Kedua tamparan Yan Jingyi memang cukup keras. Kini wajah Ibu He Zipeng masih memerah. Melihat ini, semua orang pasti memilih untuk berdiri di sisinya. 662 tidak mampu membeli mainan seharga 10.000 yuan. Kenapa orang tua anak-anak seperti ini sekarang? Bahkan orang tua juga memukulnya. Sangat sulit untuk percaya bahwa anak-anak kita satu sekolah dengan orang seperti ini. Petik 2. Bukankah itu Tan Yunsen? Aku dengar dia sangat pintar. Putriku mengaguminya, dia seharusnya tidak mencuri. Petik 2. Gadis itu terisolasi dari perutnya. Siapa yang tahu? Lihat, wajah Ibu Peng begitu merah.
pasti akan dipukuli. Petik 2. Diusir saja, anak kecil seperti itu hanya akan membahayakan masyarakat ketika mereka dewasa. Para orang tua di luar pintu mulai berdiskusi. Mumu akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Aku tidak mencuri, aku benar-benar tidak. Sang Xia masih berkata, mainan di tanganmu begitu mahal, bagaimana ibumu bisa membelinya? Seorang orang tua bertanya dengan hati-hati, apakah mahal? Ibu Hezipeng merasa sedikit bangga. Petik 2. Aduh, itu cukup mahal. Petik 2. Biaya sekolah di taman kanak-kanak ini mahal, dan banyak keluarga yang mengirimnya dengan hemat, tidak semua keluarga anak-anak seperti Hezipeng. Keluarga biasa tidak mampu membeli mainan seharga puluhan ribu yuan. Itu pasti bisa dicuri. Aku dengar Tan Yunsen adalah orang tua tunggal. Dari mana keluarga bergantung pada ibunya untuk membeli ini? Aku pikir mungkin. Petik 2. Melihat semua orang membantu dirinya sendiri, Ibu Hezipeng menatap Tan Sangsang dan Yan Jingyi dengan tatapan provokatif. Ketika kontradiksi semakin meningkat, bahkan guru membujuk Tan Sangsang untuk meminta maaf. Yan Yinyi baru berkata, apakah direktur taman dan orang tua si gemuk itu tuli selektif? Mumu bahkan mengatakan bahwa aku membelikannya mainan. Kau tidak berani menunjukkan wajahmu. Guru di kelas Mumu mengundurkan diri. Jika tidak, guru itu benar-benar bisa mengenali Yan Jingyi. Mumu mengenal bintang besar Yan Jingyi. Aku juga bukan kamu. Tentu saja aku yakin jika tidak membeli sesuatu. Petik 2. Kalau begitu, keluarkan tanda terima itu. Petik 2. Yan Jingyi melipat tangannya di dada. Tiba-tiba, dia sangat sombong. Seluruh mall adalah milikku. Aku masih perlu tanda terima untuk membeli barang. Apakah kamu akan memberiku ganti rugi? Pusat perbelanjaan adalah milik keluargamu. Haha, kamu pikir kamu siapa? Apa keluargamu mengenal keluarga seperti mereka? Yan Jingyi jarang marah. Ia melirik Ibu Hezipeng dengan dingin dan arogan. Bahkan, ia bisa mengenalmu dan aku. Mengapa ia tidak bisa mengenal mereka? Tapi ayah Hezipeng lebih rasional. Ia mengambil rangkanya dan melirik Yan Jingyi dengan tinggi badannya. Petik 2. Menurutmu, mall adalah milikmu. Mall apa? Bukan urusanmu. Petik 2. Dia pikir Yan Jingyi akan menjawab dengan jujur, tetapi dia tidak menyangka akan langsung mencekiknya. Ayah Hezipeng sedikit marah. Petik 2. Nona, beberapa pusat perbelanjaan top di Sengjing semuanya atas nama 4 keluarga besar. Apakah Anda yakin ingin terus menyebarkan rumor? Jika orang lain tahu, tidak ada hasil yang baik. Kamu pikir aku adalah rumahmu, apa aku masih perlu menyebarkan rumor? Berdasarkan apa yang Tan Sangsang ketahui tentang Yan Jingyi, dia selalu menggerakkan mulutnya terlebih dahulu. Kali ini, dia memang melakukannya, yaitu, waktu untuk bertengkar dengan orang lain memang lebih lama. Baru setelah Huo Xishen muncul, dia baru sadar. Ternyata dia sedang menunggu langkah besar. Gaya Huo Xishen yang biasa mengenakan jas hitam, wajahnya yang marah tanpa ekspresi. Matanya yang ingin menyapu semua orang dengan ringan, dan akhirnya jatuh pada Yan Jingyi. Apa yang terjadi? Yan Jingyi melangkah maju dan melingkari lengannya. Suaranya begitu halus, sama sekali tidak seperti tadi. Petik 2. Suamiku, mereka bilang aku bahkan tidak mampu membeli mainan seharga 10.000 yuan. 663 Siapa istrinya? Nyonya biasanya tidak rela membelinya. Huo Xishen tidak sungkan mengungkapkannya. Mata Yan Jingyi melotot marah, dan Wei tidak bisa melepaskannya. Petik 2. Huo Erdok sangat menyebalkan. Siapa sebenarnya istrinya? Huo Xishen jarang muncul di depan orang lain. Semua orang yang hadir tidak mengenalnya, tetapi melihat dirinya yang luar biasa dan mahal, ditambah dengan wajahnya yang sangat tampan, dia tahu bahwa pria ini pasti tidak sederhana. Ketika Ibu Hezipeng melihatnya, matanya jelas terlihat terkejut. Menghadapi Huo Xishen, sikapnya menjadi jauh lebih lembut. Tuan, apakah Anda? Huo Xishen mengabaikannya, bahkan Yu Guang pun tidak mau memberi sedekah. Ia terlebih dahulu melirik Mumu yang dilindungi Tan Sangsang dan menatap ayah Hezipeng. Petik 2. Kamu seharusnya bertemu denganku di pertemuan tender keluarga Huo. Petik 2. Ayah Hezipeng sudah mulai lemas. Huo, Direktur Huo, maaf, kami tidak tahu kalau ini adalah nyonya muda kedua. Petik 2. Seketika semua orang tercengang. Terutama kepala sekolah, dia hanya merasa otaknya kosong. Direktur Huo. Nyonya muda kedua. Nyonya Huo adalah bibi Tan Yunsen.
Sekujur tubuhnya tiba-tiba bergetar, akhirnya dia tahu mengapa wanita itu begitu sombong. Aku dengar Tan Yunsen mencuri mainan anakmu. Ayah Hezipong buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, bagaimana mungkin keponakan nyonya muda kedua mencuri mainan Peng? Pasti ada kesalahpahaman di dalamnya. Petik 2. Tadi dia si bajingan dari rumahmu yang mengatakan bahwa Mumu mencuri mainan anakmu. Bukankah kalian mengancam kepala taman untuk memecat Mumu? Kenapa sekarang kamu tidak mengakuinya? Di mana wajahmu? Yan Jini tampak menindas orang lain dan bertanya. Ibu Hezipong juga termasuk orang yang memiliki mata yang kuat. Ia berinisiatif untuk meminta maaf kepada Yan Jini. Haha, ini semua salah paham. Peng-peng biasanya suka membawa beberapa barang berharga ke sekolah. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba meraih telinga putranya dan memarahinya. Lihat dirimu, jika kamu tidak belajar dengan baik di usia muda, kamu akan tahu bahwa kamu telah memfitnah orang. Cepatlah meminta maaf kepada anak Tan Yunsen. Hezipong selalu dimanjakan, ditambah lagi dimanjakan oleh orang tua dan kerabatnya, dia mengembangkan karakter yang tidak masuk akal. Tidak, mengapa aku harus meminta maaf kepadanya? Dia adalah seorang pengemis, tidak ada anak yang diinginkan ayahnya. Omong kosong, kamu adalah pengemis. Meskipun aku tidak punya ayah, tapi ibu sangat baik padaku. Aku tidak kurang darimu. Mumu sedikit emosi dan berteriak sambil menangis. Kamu memang anak yang tidak punya ayah adalah anak nakal. Petik 2. Aku bukan anak nakal, kamulah orangnya. Mumu tiba-tiba melangkah maju dan mundur untuk mengusir Hezipong. Hezipong terlihat putih dan gemuk. Pria itu juga jauh lebih besar dari Mumu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Mumu akan mendorongnya ke tanah. Hezipong tertegun sejenak, kemudian menangis. Ibu Hezipong baru saja ingin marah, tiba-tiba teringat sesuatu. Jarang sekali dia tidak membantu putranya, tapi malah memarahinya. Peng-peng, apa yang kamu bicarakan? Cepat minta maaf. Aku tidak mau. Ibu Hezipong dengan cepat meminta maaf kepada Huo Xishen. Direktur Huo, nyonya muda kedua, aku benar-benar minta maaf karena kami tidak disiplin, ini semua salah kami. Tolong maafkan Peng. Petik 2. Ya, Peng-peng masih anak-anak. Direktur Huo, nyonya muda kedua, maafkan aku. Kepala taman ikut setuju. Diam, apa kamu sudah harus mengundurkan diri? Wajah kepala taman memucat. Huo Xishen menatap Mumu untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berjalan ke arahnya dan mengusap rambutnya. Siapa namamu? 664 bahkan punya anak. Namaku Tan Yunsen. Petik 2. Huo Xishen mengangguk, bagaimana kalau kita pindah sekolah? Menghadapi Huo Xishen, Mumu tampak sedikit takut. Tapi, ada banyak teman baik di sini, jadi mereka tidak akan bisa melihat mereka di sekolah. Petik 2. Tidak masalah, biarkan teman-teman itu pindah sekolah denganmu. Petik 2. Semua orang di sana terdiam. Benar saja, hanya bos yang bisa mengatakan hal ini. Kepala taman buru-buru, Direktur Huo, ini salahku. Mumu baik-baik saja di sekolah. Perubahan mendadak ini juga berdampak pada anak-anak. Petik 2. Huo Xishen mengangkat alisnya, lalu kamu mengundurkan diri dari posisi kepala taman. Kepala taman sangat menyesal saat ini. Dia tahu bahwa Tan Yunsen memiliki hubungan dengan nyonya muda Huo. Dia tidak akan membantu keluarga Hezipong. Mama Mumu, ini semua salahku. Aku yang salah menuduh Mumu tanpa mengerti, maafkan aku. Petik 2. Ada banyak orang tua tunggal di dunia ini, dan kamu juga tidak hanya menindas orang lain. Sekolah semacam ini masih malu, di bawah bendera, siswa sebagai dasarnya. Petik 2. Tan Sangsang bersikap keras, membungkuk dan menggendong Mumu berjalan di depan. Orang-orang yang melihat di pintu secara otomatis memberikan jalan. Yan Jini mengikuti Huo Xishen di belakangnya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia berbalik dan tersenyum kepada Hezipong dan melemparkan mainan itu kepadanya. Petik 2. Pria gemuk kecil, mainan ini untukmu. Tidak perlu berterima kasih banyak. Petik 2. Begitu ketiganya pergi, orang tua Hezipong mengajarinya di depan semua orang. Anak ini tahu apa yang sedang terjadi, dan sekarang dia benar-benar menendang besi. Yan Jini jarang melihat Huo Xishen yang menyetir sendiri. Dia duduk di kursi penumpang depan dan membicarakan tentang Sang. Suasana di dalam mobil sangat aneh. Huo Xishen telah lama melewati pusat perbelanjaan, dan bahkan jika dia tidak berbicara, dia merasa sangat tertekan. Mumu dengan hati-hati menarik pakaian Tan Sangsang, dan sesekali melirik Huo Xishen di depannya.
Petik 2. Ibu, siapa paman tampan itu? Ini adalah suami bibimu. Kamu seharusnya memanggilnya paman. Setelah itu, Tan Sangsang sendiri merasa sedikit malu. Secara logika, Direktur Huo seharusnya adalah paman kedua Mumu. Sang Xia tidak menyangka reporter itu bahkan memiliki putra. Tan Sangsang hanya mengira Huo Zixin salah paham karena membohongi perasaan Huo Zixing. Ia buru-buru menjelaskan, Direktur Huo, aku dan Tuan Muda ketiga hanya bekerja sama. Kami bukan sepasang kekasih sejati. Petik 2. Yan Jingyi mengusap pelipisnya. Huo Erdok begitu pintar, apa dia tidak bisa melihat hal ini? Itu hanya masalah menipu lelaki tua keluarga dan kebodohan Huo Qingyuan. Anak reporter itu sangat manis. Petik 2. Tan Sangsang sedikit linglung. Huo Zixin tiba-tiba bertanya lagi. Bukankah dia pernah menjadi teman sekelas Huo Zixing selama kuliah? Tan Sangsang berhenti sejenak dan mulai gugup. Petik 2. Ya, Tuan Muda ketiga adalah orang yang terkenal di sekolah kami. Aku dengar dia belajar di luar negeri. Petik 2. Huo Zixing memiliki prestasi akademis yang buruk sejak dia masih kecil. Dia bisa kuliah berkat keluarganya yang kaya. Saat itu reporter itu mengenal Zixing. Tan Sangsang buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, bagaimana aku bisa mengenal Tuan Muda ketiga? Petik 2. Saat dia masih sekolah, dia terlihat sangat gemuk dan berbeda dari sekarang. Direktur Huo tahu apa yang terjadi selama masa kuliahnya, dan mungkin menyelidikinya sampai tuntas. Direktur Huo, jangan bicara, aku menghargai nyawaku. Melihat ekspresi gugup dan ketakutan Tan Sangsang, Yan Jingyi berinisiatif untuk membantunya. Huo Zixin hanya melirik Mumu melalui kaca spion, Nyonya Vienes ingin makan apa untuk makan malam. Petik 2. Aku ingin memakanmu, Yan Jingyi menjawab tanpa rasa malu. Di belakangnya, Tan Sangsang tercengang. 665 masih ada anak kecil di dalam mobil. Huo Zixin sangat tenang. Nyonya Beiming, meskipun kamu lapar, jangan terlihat begitu jelas di depan umum. Petik 2. Yan Jingyi menjawab dengan tegas. Ini di mobilmu, bukan di tempat umum. Sangsang, menurutmu begitu? Tan Sangsang merasa bahwa dia salah masuk mobil. Mobil itu melaju sangat cepat, masih ada anak-anak di dalam mobil. Bibi, apakah kamu lapar berarti aku akan segera memiliki adik laki-laki? Mumu tiba-tiba berbicara. Untuk sesaat, 3 orang di dalam mobil itu terdiam. Wajah cantik Yan Jingyi tiba-tiba memerah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tersipu malu oleh seorang anak kecil seumur hidupnya. Kata-kata seperti harimau dan serigala yang diucapkan di usia muda. Tan Sangsang juga sedikit malu. Dia buru-buru menutup mulut Mumu dan berkata, jangan anggap serius, Mumu, kamu belajar dari siapa? Mumu tampak polos. Ibu, seperti ini dalam serial TV yang kamu tonton. Bicaralah tentang Sang, bagaimana anak ini berbicara, jangan sampai orang mengira dia sedang menonton film tabu. Wei, Ai mengerti, sudah seharusnya wanita ini memiliki pemikiran setelah lama lajang. Yan Jingyi berkata dengan serius. Huo Zixin meliriknya. Sepertinya gadis ini sangat pelupa. Yan Jingyi tidak menyangka bahwa Yang King begitu berani. Dia mengambil kontrak dan berinisiatif untuk mencari rumah keluarga Huo untuk menandatangani kontrak dengannya. Ini juga pertama kalinya Yang King datang ke rumah keluarga Huo. Villa keluarga Bai sudah ada di matanya. Tanpa diduga, rumah keluarga Huo lebih unggul. Ini bukanlah kemewahan yang dibangun di rumah, terutama lanskap di sini yang sangat indah, seperti 5 sebuah tempat pemandangan tingkat tinggi. Rumah seperti ini, alangkah baiknya jika menjadi miliknya. Keserakahan di matanya berkelebat. Yan Jingyi duduk di sofa dengan pakaian rumah yang nyaman. Ketika Yang King masuk ke dalam, dia sedang minum teh dan terlihat anggun seperti seorang nyonya kaya. Yang mengejutkan Yan Jingyi adalah Yang King membawa Leng Yuxi. Mereka berdua tahu bahwa mereka ingin berkumpul di rumah orang lain. Tanpa mengatakan apapun, Yan Jingyi berdiri dan menunggunya duduk. Namun, Yan Jingyi sepertinya tidak melihatnya. Setelah selesai minum teh, ia memerintahkan pelayan untuk mengambil makanan penutup dan memakannya dengan senang hati. Wanita ini pasti sengaja dan sengaja mempermalukannya. Leng Yuxi mengepalkan tinjunya, matanya penuh dengan kecemburuan. Jika tidak ada Yan Jingyi, dialah yang duduk di sana sambil minum teh. Yang King juga merasa sedikit tidak sabar. Dia bersiap untuk memecah kebuntuan. Yan Jingyi tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap mereka dengan ekspresi terkejut.
Petik 2. Oh, Direktur Yang, aku minta maaf karena minum teh terlalu serius dan tidak memperhatikan Anda. Bukankah ini Nona Leng yang datang untuk mengirimkan berkah kepada kita? Leng Yuxi sedikit bingung untuk sementara waktu. Berkah apa? Tentu saja, aku ingin mengucapkan selamat menikah dan bahagia selamanya. Petik 2. Raut wajah Leng Yuxi seketika menjadi suram. Matanya menatap tajam ke arah Yang Jingyi. Direktur Yang, hari ini adalah hari kita menandatangani kontrak. Untuk apa kamu membawa wanita yang menyebalkan ini? Apakah kamu tidak tahu dia sudah lama mengintip suamiku? Wanita yang mengecewakan. Yan Jingyi, apa yang kamu sombongkan? Jika bukan karena memikirkan tempat tinggal si Shen, dia tidak akan datang. Yang Qing awalnya tidak ingin Leng Yuxi mengikutinya, tapi ia terus memohon pada dirinya sendiri dan berjanji tidak akan melakukan hal buruk. Melihat ini, Wei Ye tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan, jangan lupakan rencana kita. Petik 2. Leng Yuxi menggertakkan gigi dan menoleh sambil mendengus dingin. Ibu Yuxi memintanya untuk belajar denganku, dan itu yang membawanya. Dari kecil, temperamennya memang seperti ini. Jadi, jangan pedulikan nyonya muda kedua. Keluarga ini berwajah seperti tembok kota. Selanjutnya bab 666 cepat minta maaf kepada nyonya muda kedua.